Yang as-salisatu yang ketiga. Salat sunnah yang ketiga. Insyaallah kita amalan duha ya, insyaallah ya. Ar-rawatib, salat sunnah rawatib. Wa tusamma ar-ragaib, salat sunnah ragaib. Ini terakhir ya. Wa hiya qabliyatul maktubat. Qabliyah salat wajib wa ba'diyatuha dan ba'diyahnya. Rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Wa tanqasimu ila qismain. Dan salat sunnah rawatib terbagi menjadi dua bagian. Muakkadatun, yang pertama rawatib muakkadah. Apa sih rawatib muakkadah? Wahiyya allati adalah allati wadaba 'alaiha rasulu, yang wadaba, yang konsisten, yang selalu 'alaiha ar-rasul, yang selalu dikerjakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yatrukha, dan tidak ditinggalin sama Nabi. Rawatib apa? Muakkadah, yang selalu dikerjakan dan tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. La hadara wa la safara, baik dalam keadaan tidak berpergian maupun berpergian, mukim maupun musafir, nggak pernah ditinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya asratun, jumlahnya ada berapa? 10 rakaat. Rak'atani qabla subhi, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Wa hiya afdaluha, dan itu yang paling afdal. Rawatib yang paling afdal 2 rakaat sebelum tadi itu. Kalau kita belum ngerjain, ente mau qadaan sunnah tuh. Ya. Sekarang nggak jadi masalah. Kadang-kadang kan ditinggal tuh. Padahal Nabi bilang apa? Rak'atani qabla al-fajr khairan min ad-dunya wa ma fiha. Rak'atani qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla dhuhri, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'da dhuhri, kemudian yang ketiga 2 rakaat setelah zuhur. Wal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya 10 rakaat tuh. Hitung nih, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan setelah isya. Ini 10 rakaat jumlahnya, 2. Ya. Apa muakkadah? Salat sunnah rawatib yang enggak pernah ditinggal sama Nabi, selalu dikerjain sama Nabi. La hadara wa la safara. Yang kedua, ghairu muakkadatin, ghairu muakkadah, yang bukan muakkadah. Apa definisinya? Wa hiya allati lam yuwadhib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak selalu dikerjakan sama Nabi. Dikerjakan, kadang-kadang juga ditinggalkan. Wa hiya isnata asyrata rak'atan, jumlahnya ada 12 rakaat. Yang pertama rak'atani ukhrayani, 2 rakaat yang lain qabla zuhri, sebelum zuhur, wa ba'dahu, dan setelah zuhur. Jadi kalau sebelum zuhur ya 2 rakaat ada yang muakkadah, 2 rakaat ada yang ghairu muakkadah. Kalau itu mau dua-duanya ya 4 jadinya itu. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh langsung 4 rakaat sekali salam. Benar kan? Kemudian juga 2 rakaat yang lain setelah zuhur. Jadi zuhur tuh kalau ente muakkadahnya 2 rakaat, yang ghairu muakkadah juga 2. Nah, sama kalau dua-duanya mau dikerjain jadi 4. Boleh yang paling afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau sekaligus 4 rakaat salam. Habis. Ya enggak apa-apa. Dikit lagi nih. Kemudian wa arba'u raka'atin qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum asar. Ini jarang kita kerjain ya. Ini penting nih, dapat doa dari Nabi itu. Apa Nabi mengatakan? Rahimallah imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Kata Muhammad, semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan salat 4 rakaat sebelum asar. Dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rak'atani qabla al-maghrib, dan 2 rakaat sebelum maghrib.
wal isya dan 2 rakaat sebelum isya. Ini 12 namanya apa? Ghairu muakkada. Ingetin tuh, ghairu muakkada. 12. Itu. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi jumlahnya ada 12 rakaat. Kalau ente gabungin deh semuanya dikerjain, muakkadah wa ghairu muakkadah, jadi berapa tuh? 22. Wah, jadi wali ente cepet. Wali kucing. Fadluha, fadilahnya sekarang. Warada fiha al-katsir, datang di dalamnya banyak minal ahadis, hadis-hadis Nabi, minha di antaranya maqalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh Nabi lilladzi sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepadanya, kepada orang yang meminta kepadanya, murafaqatahu, untuk menjadi pendampingnya fil jannah, di dalam surga. Ada sahabat datang kepada Nabi, dia minta kepada Rasulullah agar dia menjadi pendampingnya di surga. Ini kan permintaan yang hebat nih ya. Nabi bilang, "Salli, mintalah kamu kepadaku sesuatu," kata Nabi. Dia minta apa? "Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai yang mendampingi engkau di surga nanti." Berarti kan masuk surga bersama Nabi. Ini kan permintaan yang hebat, luar biasa. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan, "Fa'inni ala nafsik." Ya, saya akan lakukan. Ini fa'il, kata Nabi. Fa'inni ala nafsik, tapi engkau tolong aku. Ala nafsik, dengan atas dirimu, bikasrati sujud, memperbanyak daripada sujud. Kata Rasulullah, ya, aku akan wujudkan cita-citamu, cuma kamu bantuin saya. Biar apa? Biar cita-citamu sampai. Dengan engkau memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat. Itu diantara fadilahnya. Ya, dengan kita mengerjakan sholat sunnah rawatib yang memperbanyak daripada sholat. Akhrajahu Muslim min hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Wal murad bi kathrati sujud, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud, kasratun nawafil, memperbanyak sholat sunnah. Gitu. Jadi makna di kasratul sujud, memperbanyak sujud, artinya apa? Kasratun nawafil, memperbanyak sholat sunnah. Warawatib minha, dan sholat rawatib minha, bagian dari sholat sunnah. Wa min afdaliha, bahkan termasuk sholat sunnah yang paling afdal. Itu ya. Faidatuha, faedahnya, faedah sholat sunnah rawatib apa sih? Annaha jawabiru lil faraid, bahwasanya sholat sunnah rawatib itu jabirah, penambal jamak tuh, jawabirah, penambal lil faraid, untuk sholat wajib, penambal sholat wajib. Fatajburul khalala, maka akan ditambal dengan rawatib itu al khalala, kesalahan, wan naqsa, kekurangan, alladzi yaqa'u, yang terjadi fil faraid, di dalam salat wajib. Jelas ya? Jadi tujuannya salat sunnah rawatib menambal kesalahan, kekurangan yang terjadi di waktu salat wajibnya dia. Itu. Jadi bukan untuk mengganti, bukan untuk mengganti, hanya menambal saja. Ya, makanya salah besar. Pernah Al-Faqih dengar ada orang ustadz ngomong, orang banyak ninggalin sholat. Sekarang alhamdulillah udah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau, bagaimana nih ustadz nih? Saya punya utang sholat banyak nih, nggak kehitung. Ya, bagaimana sholat-sholat yang lalu? Dia bilang, ya udah, ente tetap sholat yang 5 waktu sekarang, jangan tinggalin, perbanyak aja sholat sunnah. Dia bilang. Loh, berarti utang kemarin belum dibayar. Ini nggak bisa, karena tujuannya, faedahnya bukan menggantikan, hanya menambal kekurangan yang terjadi. Wajib agil balik, kita pernah ninggalin sholat yang 5 waktu, utang tuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala yang kudu mesti kita perhatiin. Nah kita misalnya apalagi yakin, ragu aja, sebaiknya kita ganti tuh bayar tuh. Berapa ini saya nggak tahu nih, ya sampai dia yakin deh. Caranya gimana? Imam Haddad bilang gini, ya udah habis sholat maghrib ente mundur ke belakang, maghrib boboan. Habis sholat isya ente mundur belakang, isya boboan. Udah nggak usah sunat dulu dah. Kalau misalnya banyak utang begitu, biar yang wajibnya kebayar. Jelas ya? Yang kedua faedahnya rawatib itu yanalu biha al-musalli, mendapatkan biha dengan rawatib itu al-musalli, orang yang sholat, mahabbatullah, mendapatkan apa? Kecintaan Allah. Bil hadis, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi", senantiasa hambaku, yatagarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, salat sunnah di antara, hatta uhibba, sehingga aku cinta kepadanya. Jadi yang mengerjakan rawatib, memperbanyak salat sunnah, yanal mahabbatullah, akan mendapatkan kecintaan Allah berdasarkan hadis qudsi. Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah", senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan salat-salat sunnah atau perkara-perkara sunnah sehingga aku menjadi cinta kepadanya. Nah, lanjutan hadisnya, "Wa idza ahabbtu", apabila aku telah cinta kepada itu hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, atau akan menjaga pendengarannya, aku akan menjaga penglihatannya, aku akan menjaga tangannya, aku akan menjaga kakinya. Ini lanjutan daripada itu hadis qudsi. Akhrajahul Bukhari fi Kitabur Riqaq, babut tawadhu. Kita lagi. Waktuha. Sekarang kita bicara waktu mengerjakan salat sunnah rawatib al-qabliyah sekarang. Rawatib qabliyah. Kawaktil fariḍah. Jadi waktu salat sunnah qabliyah itu kawaktil fariḍah, seperti waktu salat wajibnya. Seperti waktu salat wajibnya. Fayadkhul waktuha, maka masuk waktunya, bidukhuli waktil fariḍah, dengan masuknya waktu salat wajibnya. Wa yakhruju, dan keluar waktunya, bi khurujihi, dengan keluarnya waktu salat fardunya. Ingat, jadi waktu salat qabliyah itu mulai masuknya dengan masuk waktu salat fardunya. Habisnya keluarnya dengan keluarnya waktu salat fardunya. Jelas ya? Wal ba'diyah, adapun salat ba'diyah, yadkhulu waktuha, masuk waktunya, bi fi'lil fariḍah, dengan mengerjakan salat fardunya. Jadi masuk inti salat ba'diyah, mulai masuknya bi fi'li, dengan setelah mengerjakan salat fardunya. Jelas tak? Ini nggak boleh itu salat ba'diyah dulu dah baru fardunya, nggak ada begitu. Ya, harus masuk waktunya setelah mengerjakan salat fardunya. Wa yakhruju, dan keluar waktunya, bi khuruji waqtil fariḍah, dengan keluarnya waktu salat fardunya. Jadi mulai masuknya dengan mengerjakan salat fardunya, keluarnya dengan keluar waktu salat fardunya. Perhatikan di sini. Fa yajuzu, maka boleh, antakunal qabliyatu, ada salat sunnah qabliyah itu boleh ba'da fi'lil fariḍah, ya, setelah mengerjakan salat fardunya. Ulang lagi. Maka boleh antakunal qabliyatu, salat sunnah qabliyah itu dikerjakan setelah mengerjakan salat fardunya. Ente masuk zuhur nih, salat zuhur, masuk masjid mushola, ya lagi salat zuhur, ya salat zuhur langsung. Kan belum apa tuh? Belum qabliyah. Antar boleh kita kerjakan qabliyah setelah salat fardu. Masih adaan tuh, bukan qadhaan. Masih apa? Adaan. Masih adaan. Karena tadi kita bahas tuh, mulai masuknya apa?
ya, dengan masuknya waktu sholat fardunya, keluarnya dengan keluar waktu sholat fardunya. Ente kerjakan fardu dulu, baru ntar gobliyah, nggak jadi masalah, boleh hukumnya. Gitu. Watakun adaan, dan itu dikatakan ada, bukan qada'an. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh, wala yajuz, dan tidak boleh antakunal ba'diyatu, sholat sunnah ba'diyah qabla fi'lil fardhiyah, sebelum mengerjakan sholat fardunya. Boleh. Itu sholat ba'diyah dulu baru fardunya, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Dalam sholatnya apa? Wajazat ta'khiru muqaddamin ada walam yajuz lima yuakhiru tidak. Wajaza ta'khiru muqaddamin ada walam yajuz lima yuakhiru tidak. Jadi boleh yang apa namanya? Yang qobliyah itu dikerjakan setelah apa? Nah, setelah fardunya nggak jadi masalah. Itu adaan Mas itu. Ada? Talikannya sini bal yajuzu 'inda Ramli. Wah, ini dahsyat lagi nih. Bahkan Imam Ramli mengatakan apa? Boleh ayyanwiyal qabliyata wal ba'diyata, seorang niat qabliyah dan ba'diyah bi ihramin wahidin, dengan sekali takbiratul ihram. Ka qabliyatil dhuhri wa ba'diyatiha, seperti qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. La sunnatal asri, la sunnatal dhuhri wal asri, bukan sunnatal zuhur dan sunnatal asar. Bahkan Imam Nawawi bilang digabungin gak apa-apa. Bayangin tuh. Cuma yang afdal bisa ya. Dibilang apa? Bal yajuz, bahkan boleh inda Ramli, inda Muhammad Ramli, ayyanwiya, seorang berniat al-qabliyata wal ba'diyata, niat qabliyah dan ba'diyah bi ihramin wahid, dengan sekali takbiratul ihram. Gimana caranya tuh ya? Usul sunnata qabliyatal duhur wa ba'diyatiha rakatain lillahi Allah. Ini minimalis nih, ya. Sekali salam 2 rakaat. Berarti 4 ya? Ya. Sekali salam 2 rakaat. 2 rakaat. Oh gitu. Iya. Jadi 2 rakaat. Boleh, ya, tidak jadi masalah. Cuma kalau sunnatul zuhur wal asar nggak boleh digabung, dipisah. Sepakat ulama. Cuma kalau qobliyah yang sejenis zuhur, qobliyah atau ba'diyah, Imam Nawawi mengatakan boleh dengan sekali takbiratul ihram. Wah, diamali semua di besok nih. Kalau kuliah, tapi Ibn Hajar mengatakan nggak boleh, nggak sah, harus dipisah, harus sah. Makanya ini ikhtilaful a'imah rahmah buat kalau misalnya lagi males, iya. Kalau lagi capek, Hah? Allah